Shalom, Shalom, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Ia sangat amat baik bagi kita semua. Karena pertolongannya, karena izinnya, karena diberikan kesempatannya, sehingga kita semua telah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Kenapa kita harus datang memuliakan namanya? Karena benar-benar kita sadar dengan betul bahwa kita ada sampai hari ini hanya karena pertolongannya. Sehingga kita datang mengucap syukur kepadanya. Karena Dia amat baik bagi kita semua. Benarkah saudara? Amin. Amin. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, aku sampaikan terima kasih kepada pimpinan ibadah dan pujian yang telah beri kesempatan untuk pelayanan hari ini. Yang ketiga, sampaikan selamat datang semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sudah datang memuji memuliakan Tuhan, sehingga semua ibadah Bapak Ibu, Saudara, jemaat sekalian diberkati oleh Tuhan. Yang kan saya mau sampaikan, ada yang sidang jemaat yang hadir di sini, ada yang pertama sekali hadir di gereja ini atau di jemaat ini, ada boleh angkat tangan biar dikenalkan oleh jemaat. Oke, baik. Hari ini firman Tuhan yang kami sampaikan adalah saya kasih tema Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, atau saya bisa terima juga Tuhan Yesus sering atau hampir setiap hari mengunjungi anak-anaknya atau murid-muridnya atau umatnya dimanapun mereka berada. Anda percaya itu? Amin. Kalau percaya, Anda percaya bahwa Anda sering dikunjungi oleh Tuhan, coba katakan amin. Amin. Benar, so? Jadi Tuhan selalu mengunjungi teman, murid-muridnya. Nah, contohnya adalah hari ini kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, katakan judulnya atau tema di sana firman Allah, atau berikutnya katakan Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi saya kasih tema firman ini dari saya, Tuhan Yesus mengunjungi teman-teman murid-muridnya. Karena konotasi penampakan itu hanya tiba-tiba dia muncul, hilang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati itu, ayat sebelumnya Yohanes pasal 20 dan seterusnya, ketika dia datang mengunjungi murid-muridnya di waktu mereka tinggal satu ruangan, satu rumah dengan kunci tertutup, dan dia masuk dan dia sampaikan damai sejahtera bagi kamu semua. Demikian dia katakan firman-Nya. Dan tapi murid-muridnya masih ragu-ragu, takut ini yang tiba-tiba muncul ini hantukah atau ini Tuhan, atau ini atau suami seperti itu. Mereka masih ragu-ragu, walaupun mereka melihat itu Tuhan Yesus yang hadir tiba-tiba di dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia kasih tunjukkan hantu tidak punya daging. Dia kasih tunjuk tubuhnya kepada mereka. Coba peganglah saya, tanganku, kakiku yang dipaku, lambungku yang ditusuk. Dia kasih tunjuk seperti itu. Dan mereka lihat bahwa mereka percaya, dan mereka terjadi satu sukacita di situ. Oke, dari ayat ini saya kesimpulkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hantu yang hanya menampakkan Allah, tidak. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar-benar seperti yang sebelum dia dipaku, dikuburkan. Jadi
tubuh kebangkitan adalah tubuh seperti semula lagi, akan bangkit dengan tubuh yang lengkap, ya, seperti itu. Sehingga hari ini saya kasih tema itu Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, ya. Ya, jadi Tuhan itu saat itu poin pertama adalah ayat 1, Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2. Di sana Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya di Danau Tiberias, atau kata lain Danau Galilea, atau kata lain Danau Genesaret. Di danau ini ada 3 nama yang dipakai oleh saat itu. Tergantung di situ saat itu siapa raja atau yang dipimpin. Di situ mereka sering kasih nama sesuai dengan raja saat itu, danau itu, apa yang dia mau oleh raja itu atau kaisar saat itu. Ya demikian. Jadi poin yang pertama kita lihat adalah Tuhan sering kunjungi. Maka hari ini juga Tuhan sering juga kunjungi kita dimanapun kita berada. Jadi tujuan dia kunjungin adalah apakah kita tetap bersama dia, atau apakah kita lari dari dia, atau kita tinggalkan janji kita kepada untuk mengikuti dia, memastikan itu, atau dia datang kunjungi kita dengan tujuan untuk membantu kita apa yang kekurangan dalam kita saat kita kelaparan, kesusahan, kesulitan kita. Tujuan kunjungannya itu, atau dia datang untuk menyembuhkan kita sakit. Karena itu jangan menolak kunjungan Tuhan. Jadi selalu kita membuka pintu untuk menerima kunjungan Tuhan. Itu poin pertama. Dan ayat yang ketiga katakan, dan murid-murid ini mereka mencari ikan dari sore itu, atau sore itu sampai malam, sampai pagi itu. Mereka sudah mencari ikan di mana biasa mereka tempat dulu mereka tangkap. Mereka tahu tempat persis karena mereka pekerjaan utama adalah mereka pelayan, penelayan ikan. Maka mereka tahu di mana di situ. Maka mereka sudah turun semua, tapi sepanjang malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Iya. Jadi di situ. Jadi hari ini juga mungkin kita sudah berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan jodoh atau apa yang kita harapkan, tapi kita tidak dapatkan apa-apa. Seperti ini, seperti murid-muridnya Tuhan Yesus ini, jadi Simon Petrus dan teman-teman ini. Mungkin pernah kita mengalami, atau sampai hari ini apa yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita cari belum mendapatkan. Apa yang kita usaha belum ada hasilnya. Apa yang kita harapkan belum kita dapatkan. Dan hal itu bisa menjadi faktor-faktor penyebabnya banyak. Ya, salah satu mungkin belum ada waktunya. Atau salah satunya mungkin kita tinggalkan Tuhan, sehingga kita melakukan itu dengan kemampuan kita sendiri, berdasarkan pengalaman atau keahlian kita, tapi kita tidak dapat. Atau mungkin kita melakukan tapi kita tidak berdoa, atau kita sudah berdoa tapi Tuhan tahu itu kalau apa yang kita doa karena kita apa itu kita akan salah gunakan, sehingga Tuhan tidak memberi. Banyak pertanyaan muncul. Di situ kita bisa koreksi. Inilah ayat yang kedua. Karena itu selalu bisa memastikan apapun yang kita cari, usaha itu selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kita berhasil di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang dan dia tanya, apakah anak-anak mempunyai makanan atau lauk pauk, sampaikan seperti itu. Dan mereka menjawab, tidak ada.
Jadi di sini juga kita juga sering ditanyakan oleh Tuhan, apakah anak-anakku kamu cukup sehat untuk bekerja, atau kamu cukup sehat untuk melakukan pelayanan, kamu cukup sehat untuk waktu cukup sehat untuk ibadah, nah, seperti itu. Atau anak-anak kamu cukup baik, nah, seperti itu. Anak-anak atau kamu cukup sudah punya makanan atau minuman, apa yang kamu kurangkan? Sering Tuhan tanya seperti itu. Kalau Tuhan tanya seperti itu, kita segera jawab. Kalau kita tidak ada, bilang Tuhan tidak ada. Hari ini di rumah ini kami tidak ada makanan, di rumah ini tidak ada begini. Hari ini kami mengalami masalah, persoalan. Jadi sampaikannya apa sekarang? Tentunya cara penyampaian saat itu dengan hari ini berbeda. Itu hari ini apa? Lewat doa kita, lewat kita datang ibadah, lewat membawa persembahan perpuluhan yang kita lakukan itu, sampaikan bahwa hari ini kita belum ada makanan. Maka akan Tuhan menjawab sesuai dengan permohonan kita. Kita bilang tidak ada, maka sebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Maka kalau Tuhan bilang sebarkan, maka kita segera menyebarkan jalan sesuai dengan di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Coba Bapak Ibu, hari ini Tuhan Yesus setelah naik ke surga, dia duduk sebelah mana? Di sebelah kanan Allah. Biasanya kalau raja itu dia duduk sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau sebelah kiri pasti istrinya, sebelah kanannya adalah rajanya. Maka Tuhan Yesus tidak adalah raja. Maka pengertian bahwa kita selalu mencari sesuatu, menghadapi sesuatu, melakukan sesuatu dengan kita mengajak orang yang ada sebelah kanan kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada sebelah kanan. Sebelah kanan menunjukkan bahwa kita, Tuhan mau supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita selalu utamakan Tuhan, ya, utamakan Tuhan. Ya, memang itu sesuai dengan firman, ya toh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain-lain semua ditambahkan. Itu artinya apa yang kita lakukan? Segala sesuatu yang ada dalam kita ini yang membatasi Tuhan hadir dalam kehidupan kita, atau segala dosa perbuatan yang tidak baik yang membatasi kedatangan berkat-berkat Tuhan itu, ya, sesuai dengan kitab Yesaya adalah perjanjian lama ayat 59, 1, 2 dan 3 katakan, tangan Tuhan itu bukan kurang panjang untuk menolong atau membantu kita, tetapi yang tangan Tuhan tidak mengulurkan kepada kita karena ada dosa kita lakukan, kita belum mengaku, atau kita belum puas, atau kita masih terikat oleh dosa itu, sehingga tangan Tuhan tidak mau ulurkan untuk bantu kita. Atau doa kita naikkan, Tuhan tidak tutup telinganya, tidak mau dengar karena kita ada dosa. Karena kita ada dosa, ya, karena kita ada dosa sehingga doa kita tidak dengar. Karena itu segala sesuatu itu kita semua buang yang menghalangi berkat Tuhan datang. Dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Maka itu adalah kita pertama, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan
berita Tuhan, ya, membantu orang susah, membawa persembahan perpuluhan kepada Tuhan, kita apapun, membangun gereja, nah itu lakukan dulu, maka Tuhan akan tambah-tambahkan, ya, Tuhan akan tambah-tambahkan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi itu kunci untuk kita memperoleh berkat. Iya, maka Tuhan akan bilang, kita utamakan Tuhan, maka kita akan memperoleh. Kan jawabannya. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa malam itu Simon dan Petrus mereka tidak dapat apa-apa? Alasan yang pertama saya mau sampaikan adalah, kita harus ingat kembali ke Lukas pasal 5 ayat 1 dan sampai seterusnya, katakan Simon Petrus dan teman-temannya dipanggil untuk dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan setelah itu mereka ini selalu ikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mereka selalu diajari bagaimana cara mereka melayani, berdoa, melakukan mujizat, dan diajari oleh Tuhan Yesus sampai dengan Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, mereka semua tidak punya pengharapan lagi. Dan mereka lupa bahwa mereka itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala ikan. Tetapi mereka kembali masing-masing dalam pekerjaan masing-masing. Ingat bahwa Petrus dan teman-teman mereka sebagai penjala ikan kembali menjala ikan lagi, tinggalkan panggilan Tuhan untuk menjala manusia. Seperti hal ini juga kita lakukan. Kita sering Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Tuhan panggil kita untuk menjadi orang tua yang baik. Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa itu dan kita tinggalkan dan kita kembali pada pekerjaan kita yang lama. Kita sudah tidak mau melayani dan kita sudah kembali lagi di perbuatan dosa kita lagi. Nah, ini hal seperti ini. Sehingga kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan apapun yang kita lakukan aslinya nol. Nah, ini yang dialami oleh Spiro sekarang, seperti Simon dan teman-teman saat itu tidak mendapatkan ikan. Maka itu hikmat apa yang kita ambil? Bahwa kita harus pertama utamakan, maka yang kita harus lakukan hari ini adalah kita utamakan Tuhan, mensatukan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Setelah itu kita mencari yang lain-lain, maka Tuhan akan menambahkan itu semua yang apa yang kita harapkan dan doakan. Ini yang keempat. Dan yang kelima berikutnya adalah mereka melihat ketika Tuhan bilang menyebarkan ikan dan ketika mereka mendapatkan ikan begitu banyak dan tadinya mereka tidak ada ikan, maka mereka melihat kuasa Tuhan melalui berkat yang kita memperoleh atau melalui jawaban doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan melalui setiap jawaban doa kita. Saat itu kita sakit, kita berdoa, kita sembuhkan. Maka kita harus datang ke gereja ini, kita kesaksian. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sudah sembuhkan atas doaku, permohonanku kepadaku, gitu, ya kan? Nah, terus aku terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bikin saya pekerjaan. Hari ini saya bisa kerja di Freeport atau di pemerintah. Atau hari ini usaha saya peternakannya bagus. Hari ini perkebunan saya bagus. Ya, ini kita selalu, maka aku memuliakan Tuhan. Jadi kita sering lihat kuasa Tuhan melalui berkat-berkat yang kita terima, melalui persembahan. Melalui rasa syukur kita bawa berkat Tuhan ke sini, ya, untuk kita membagikan berkat apa yang sudah kita dapat. Contohnya kemarin kegiatan kita bakar batu atau seperti itu. Ya, jadi ini yang kita lihat. Jadi kita melihat kuasa Tuhan, kita melihat Tuhan melalui setiap berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita keluar dari segala masalah, persoalan yang kita hadapi, kita bisa keluar. Nah, maka kita lihat, itu karena Tuhan saya keluar ini, maka hidup kita jadi kembali tertib lagi, mentaati Tuhan lagi. Ini yang
ayat berikutnya disampaikan. Dan berikutnya adalah saya katakan bahwa Tuhan Yesus juga ajari kita untuk melayani apa? Tuhan Yesus mengajari kita untuk melayani. Maka Tuhan Yesus langsung di situ dia menyediakan roti dan ikan-ikan, dan dia bilang, mari makan. Dia kasih makan. Jadi ketika kita kelaparan, kesusahan, Tuhan akan berikan kita makan dan minum, akan kita jadi kenyang. Tuhan akan memberkati kita. Karena itu kita jangan kita bingung kalau kita tidak punya makanan atau minum, tapi kita minta kepada Tuhan, dan kita harus orang labora, kita harus bekerja. Melalui setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu, Tuhan akan memberikan berkatnya di situ. Ya, di situ. Maka di situ kita belajar untuk melayani, Nah, berikutnya adalah di situ terus mereka menangkap ikan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat saat itu. Mereka menangkap ikan 153 ekor. Dan di situ juga Tuhan juga mengadakan mujizat. Itu ada roti yang cukup untuk mereka makan dan ikan. Jadi mereka siap makan dan mereka melayani. Ketika saat mereka makan dan minum yang disediakan oleh Tuhan, maka mereka tahu, oh itu Tuhan. Kenapa? Hari ini memang tadi kita tidak ada roti yang kita simpan sini, atau ikan bakar yang kita sini, tapi sini ada arang. Jadi saat itu makanan arang itu bukan arang saja. Arang itu artinya satu tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada murid-muridnya. Terutama saat itu Petrus, di mana Petrus saat Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke Pontius Pilatus. Di sana mereka interogasi, mereka disiksa, pukul, dan hanya Petrus lah yang mengikuti sampai sana. Sampai sana dia tinggal di pinggir-pinggir di mana orang bikin barapan api di situ, karena kedinginan. Dia kasih jemur dia parahnya di situ duduk. Baru orang-orang itu tahu bahwa Petrus ini sering ikut bersama Tuhan Yesus. Maka ibu dia bilang, orang ini sering bersama Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi Petrus bilang apa? Apa yang katakan ibu? Saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Begitu. Jadi dia menyangkal sampai 3 kali, baru mulai ayam berkokok. Baru Tuhan Yesus melihat, dan mata Petrus dan mata Tuhan Yesus tersambung. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Nah, dia ingat kembali, dan Petrus dia lari dari dia menangis. Hari ini saya menyangkal Tuhan Yesus. Jadi di situ Tuhan Yesus adakan barapan di situ, ingatkan Petrus supaya dia tidak lari dari panggilan untuk melayani Tuhan. Seperti sekarang ini dia datang lagi menyalahkan lagi. Maka ayat-ayat berikutnya akan kita melihat, Petrus, engkau mengasihi saya? Ya Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau. Tuhan Yesus tanya lagi, Tuhan, Petrus, engkau mengasihi saya? Benar, Tuhan tahu saya mengasihi engkau. Baru ketiga kali lagi Petrus, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, engkau mengasihi saya? Iya benar, Tuhan tahu. Baru dia, karena sudah 3 kali dia menangis. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, dia menangis. Karena Tuhan sudah katakan itu. 3 kali baru. Kenapa Tuhan Yesus sampai menyatakan 3 kali? Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus itu orangnya kepala batu, gampang mengingkari janjinya. Seperti dia mengingkari janji bahwa saya, orang yang lain-lain boleh berikan lari, tapi saya akan mati bersama Tuhan Yesus. Tapi baru saya orang tanya dia itu saya tidak tahu. Dia bilang, itu siapa jadi gitu.
Nah, begitu. Siapa jadi itu? Nah, jadi ini yang Tuhan Yesus kasih tahu 3 kali. Seperti itu juga hari ini juga Tuhan sering kasih tahu kita berulang-ulang. Saudara, kau masih terikat dengan kau punya itu kah? Kau masih terikat dengan kau punya barang itu kah? Kau tidak melayani saya kan? Sering Tuhan tanya. Tapi kita bilang begini, itu masih ada waktu Tuhan. Kalau saya sudah tua, saya sudah mau mati, baru saya dekat-dekat baru saya melayani. Jadi sekarang saya mau menikmati hidup ini dulu. Saya bebasnya seperti itu. Sering kita katakan seperti itu. Tapi jangan lupa saudara dan saudari. Jangan lupa saudara dan saudari bahwa kita hidup bebas dan melakukan semua apapun keinginan kita. Tetapi ingat, apapun keinginan kita itu tidak membawa kepada satu pertolongan atau satu kemajuan atau satu kemajuan dalam hidup kita. Tapi justru kebebasan itu akan membawa kita kepada kesusahan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit. Contoh, coba kalau kita bebas, kita mabuk, minum, kita sakit. Siapa yang salah? Kalau kita bebas hanya mengawin sembarang, siapa yang tanggung jawab? Membawa kita pada masalah. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita supaya hidup kita bertanggung jawab. Kita selalu berusaha hidup seperti Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena hari ini Tuhan pasti bilang, engkau mengasihiku. Maka kita harus bilang, ya benar saya mengasihi engkau Tuhan. Saya akan melakukan seperti engkau kehendaki. Jadi kita harus meletakkan diri dan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi saat itu maka Tuhan gembalakanlah domba-dombaku. Ya Tuhan, hari ini Tuhan berkata kita, jadilah orang tua yang baik, jadilah karyawan yang baik, jadilah anak Tuhan yang baik, jadilah pendoa yang baik, jadilah pembaca firman Tuhan yang baik, dan buanglah segala kejahatanmu, dosamu. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah mungkin kita bisa ambil makna hikmat dari kebangkitan, penampakan Yesus penampakan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias atau Danau Galilea atau di Danau Genesaret. Ya, ini yang kami bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.